rata-rata ya. Iya. 15 nanti. 15. Untuk hati-hati. Tembok. Ya. Tes. Sekarat. Tes. Yang kurang dhuwur apa? Wis Tes. cek. Ya. Bersek, Le. Cek. Ini ya. Ya berarti roli goyang ya. Goyang meresek ya. Kayak meresek mana enggak? Ya, cek sound. Cek sound. Halo. Yes, lu buka apa? 1 2 3. Seron ya. Jadi biasa baik ya mon ini lah. Biasa baik. Lagi ya, biasa ya. Aku? Yo sikile. Terbalik monggo. Kayaknya dimaras nih. Hah? Dimaras. Yes? Iya. Ya. Sini ya. Pakai ini ya. Mau opening, berarti serius. Loh. Oh iya loh. Jajal cek. Jabira. 11 lebih 4. Ya, siap. 10 menit. Wis. Hah? Oh, Iki semene ya. kayak wingi ya. Roll. Kipas angin tuku di pateni ya. Kabeh ngolingmu, nang kabeh, dalam kabeh. Jal bae sih. Bisa gitu rekam nang kabeh. Kan mau ora direkam ngomong. Selagi apa-apa mulai lah, aja ngomong direkam Mas, udah Mas. Oke. Kipas angin tuh pateni apa rusak? Aman. Bener-bener yuk. Ya, selamat siang semuanya untuk para visit ulangi mana. langsung ngedek dewek ya. Siji lorot lu. Ya, selamat siang untuk semuanya. Solidaritas PGRI Sekabupaten Banyumas. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dengan saya Yogi Geprek, kemudian dengan teman kami Adit Geprek dan Anas Geprek. Apa singkatan dari Geprek itu adalah guru penggerak. Mari kita akan mengikuti beberapa perbincangan yang akan kami sampaikan untuk hari ini dalam acara podcast PGRI. Semoga acara ini bisa bersama-sama kita ikuti. Ini ada beberapa permasalahan yang perlu kita bicarakan pada hari ini, yaitu terutama tentang pendidikan karakter ini ya. Ini kemarin baru-baru saja ada beberapa hal yang menimbulkan kekalutan, terutama untuk guru-guru, yaitu adanya anak yang membuli temannya. Apakah itu adalah kesalahan guru sendiri? Monggo, dari siapa? Ya, pertama gini Mas, yang pertama adalah tentang Geprek tadi ya. Geprek guru penggerak, di sini memang ada guru penggerak, tapi saya itu masih guru penggerak, bukan guru penggerak. Karena saya seringnya menggerak-gerak. Ya, ini tadi saya kira jenengan juga guru penggerak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Memang saya juga tidak. Jadi ya, saya jadi penggerak saja, ya. Supaya orang yang bergerak, saya penggeraknya. Ini yang pertama. Yang kedua, PGRI perlu kita sampaikan kepada penonton juga. Iya, betul. Ini bukan PGRI yang luar biasa itu, tapi di sini kita PGRI adalah podcast guyon rungokna inyong. Oh, begitu ya. PGRI. Disingkat, ya memang singkatannya sama. Ini nggak sengaja ya, tiba-tiba kok singkatannya sama gitu. Kita berada di Korwil Ciwunut sih ya? Iya. Oh, iya. Kisahnya bosnya sama kan? Iya. Iya. Kemudian dari Mas Adit mungkin ada apa ya? Ada masukan tentang bagaimana mengenai pendidikan karakter? Pendidikan karakter. Kembali lagi, jangan ke anaknya melulu ya. Tapi juga harus ke gurunya juga dibimbing karakternya kayak gitu loh Pak.
Guru-guru maksudnya Iya. guru-guru dalam pengertian guru yang mana gitu loh. Ya yang kiu-kiu. Gitu. Iya betul. Berarti ada urutannya ya Mas Iya. Adit ya. Heeh. Dari anak berarti kan ke Iya. guru. Iya. Guru berarti kan punya atasan lagi di situ. Ya. Betul. Atasannya punya atasan lagi. Nah ini guru dalam pengertian guru di Korwil Ciwunut atau guru di Yo di Korwil Ciwono. Bukan di wilayah kita bukan. iya. Iya. Yang Kalau di kemarin itu. pokoknya yang kita bahas ini khusus Korwil Ciwunut karena Korwil inilah yang mungkin harus diperbaiki. Betul. Kalau Korwil yang lain sudah bagus sudah sekali, bagus. Ini memang menjadi sorotan khusus dari negara Konoha. Konoha sendiri. Iya. Betul. Ini berarti termasuk juga kasus-kasus yang di negara lain itu ya, yang daerah pantai itu yang kemarin itu Iya. melakukan pemukulan Iya. anak-anak ya. Termasuk itu juga. Oh. Memang karena Korwil Ciwunut ini merupakan Korwil yang baru pemekaran. Oh begitu. Iya, pemekaran dari Cibudut. Iya. Kemarin kan kalau nggak salah yang di Korwil Cirangin itu Iya. kan nggak terjadi masalah. Nggak ada. Kasus-kasus tersebut Iya, sudah iya. Rata-rata selesai. udah baik. Oh iya. Berarti ini Koordinasi. tinggal perbaikan di Korwil kita ya, Korwil Ciwunut ya. Iya, karena memang sengaja dipekar itu dimekarkan karena banyak masalah, Pak. begitu Ada ya. jenjang. Pisah saja lah. Ada jenjang. Iya, karena Iya. banyak masalah. Oh ya, oke, kita kembali lagi ke yang tadi pembicaraan itu tentang Karakter. karakter. Iya, ya. oke. Pendidikan karakter, ada kasus pembulian anak, ada itu tadi dikembalikan katanya bukan dari siswa, tapi dari guru-guru Iya, dan orang betul. tua. Iya. Tapi menurut pendapat saya, Heeh. ketika orang tua sudah mendidik dengan baik, anak bergaul tidak baik, itu apakah berpengaruh terhadap anak? Monggo, silakan. Kalau menurut saya sendiri Pak, Ya. itu berpengaruh sekali. Ya. Karena setiap hari pastinya anak selalu berkomunikasi, bertatap muka dengan baik itu orang tua, guru maupun lingkungan sekitar seperti itu. Iya. Ya, saya juga ya hampir samalah dengan Mas Adit. Memang. Coba lah cari yang Oh, beda. yang beda ya. Yang beda. Kalau sama. Nggak ada inovasinya ya Pak? Oke lah. Iya betul. Oke lah, Benar, oke lah. benar. Oke, Ya, oke, karena oke. Posisinya dengan Siap. berat. Iya. Dengan Iya, berat. iya, Kalau ini iya. Oke Iya. lah, menjawab dengan Iya. beratnya. Jadi lingkungan itu tidak ada pengaruhnya. Nggak ada. Nggak ada pengaruhnya Oh. Mas Adit. Justru yang sangat berpengaruh Heeh. Iya. itu adalah orang tua dan Guru. Oh begitu. Biarpun umpamanya anak itu dididik di pesantren, tapi bergaul di pub malam. itu nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya Nggak ada. ya kan? Ketika pondasi dari orang tua dan guru di sekolah kuat, Ya. anak itu tidak akan terpengaruh lah oleh lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya, terutama lingkungan-lingkungan yang buruk ya. Tergantung juga untuk mindset anak, makanya kita untuk membuat bagaimana si anak tersebut itu karakternya itu positif selalu. Nah berarti kan harus dimulai dari orang tua dan Guru. guru dulu. Tapi tadi katanya lingkungan berpengaruh juga. Ya memang berpengaruh karena kan nantinya di kehidupan masyarakat kalau kita kan ada nyanyi opik apa ya dulu ya. Lingkungan orang-orang soleh pasti kita akan menjadi orang soleh kan kayak gitu. Iya. Ya. Tapi gini, masalahnya anak kiai kadang-kadang ada yang jadi pencuri. Ya, iya kan? Seperti itu. Nah, itu lingkungan yang dari orang tuanya sudah baik loh. Iya. Lingkungan orang tuanya sudah baik. Ya mungkin berapa persen? Berapa persen? 10%. 10%. Dah. Ini 10%. Oh iya iya. 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 Nah itu kan hanya 10% Pak. Iya. Itu kan 10% dibanding dengan 90%. Tapi juga kemarin ada informasi dari BPS itu katanya ya yang menyebabkan anak berkarakter tidak baik. Iya. Itu di Indonesia dari jumlah 4 juta guru ya. Daerah Ciwunut terutama wilayah Ciwunut yang jumlah gurunya ada 238 itu hanya 10% loh yang tidak dapat mendidik siswanya berkarakter secara umum. Nah itu kan tidak bisa mendidik anak menjadi orang yang ataupun anak yang berkarakter. Berarti kan beliau sendiri juga kan kurang berarti. Padahal yang saya tahu ini ya ibunya guru agama. Ya. Ibunya, Ya. gitu ya. Anaknya yang kebetulan anaknya itu jadi guru. Ya. Dan sekarang dia akan punya anak, ya itu Iya. dalam mendidik anaknya orang tersebut itu masih kurang loh. Berarti Iya. berarti tidak mesti dari orang tua itu Iya. anaknya itu dalam mendidik itu akan betul.
Menurut pendapat saya ya. 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 Ya, berarti Kan memang pepatah mengatakan memang buah Tidak jauh jatuh. tidak jatuh dari pohonnya. itu kalau buahnya Nggak tidak dibawa. dicuri. Ya, yang Nggak dibawa kampret. Nah, yang nggak sekarang dibawa yang kampret. terjadi adalah rata-rata buah itu diambil dari pohonnya, kemudian dibawa ke pasar. Tapi Jatuhnya Mas, lama. berat dulu nih. Tapi ya kita Ya. berbicara secara umum. Itu Ya. kan hal-hal yang hanya 10% terjadilah di wilayah bumi tercinta Iya, kita betul, ini kan. memang 10%. Rata-rata dari 10%. totalitas. Iya, dari totalitas. Nah, maka dari itu kita bicara yang umum saja. Yang umum kan seperti itu gitu loh. Idealnya seperti itu. Kemudian yang 10% itu kita ya hanya 10% lah dibanding 90%. Itu yang baik 10%. Ya 10% itu kan yang umumnya. Oh, yang buruk berarti 10%. Iya, 10% itu yang buruk, Mas. Oh, yang buruk. Iya, Iya. paham. 10% itu adalah yang buruk. Ah. Nah, itu di situ. Berarti itu secara umum kalau melihat dari pendidikan karakter di Korwil Ciwunut Iya. untuk anak itu ya yang kejadian-kejadian kayak narkoba lah, kayak pembulian lah, itu berarti dari statistik yang jenengan kumpulkan hanya 10%. Ya, memang hanya 10% itu yang buruk yang dapat saya kumpulkan Ya. dari data-data yang saya cari. Kemudian saya juga melakukan observasi tentunya di daerah Ciwunut itu. Ternyata ada sekitar ya disimpulkan hanya 10% itu, Pak. Tapi kejadian 10% itu akan berpengaruh loh, Pak. Berpengaruh terhadap yang 100%. Contohnya di Korwil Cirangin kemarin kejadian ketika ada pembulian terhadap anak. Itu kan PGRI turun ya, pergi di Korwil Ciwunut. Korwil Cirangin. Ya, kalau nggak salah itu turun ke lokasi, ternyata faktor X-nya yang 10% itu ternyata berpengaruh terhadap faktor X yang 90%. X dan Y dalam hal ini ya, X dan Y-nya. Iya. Faktor X dan faktor Y-nya itu saling berpengaruh. Oke. Ah. Berbicara tentang berpengaruh ataupun tidak berpengaruh, itu kan pengaruh sementara. Nah, Ya. yang namanya anak bisa tumbuh dan berkembang, bisa dididik kembali meskipun anak-anaknya dikatakan pernah membuli ataupun pernah sebagai korban bullying, Ya. pernah nakal pada zamannya. Ketika menjadi orang dewasa, Itu menjadi sebuah masih pengalaman. ada kemungkinan ataupun masih ada ya kemungkinan untuk Untuk menjadi Berapa persen berubah. kemungkinan tuh? Ya masih sama, Pak, 10%. Berarti perubahan anak ketika sudah dewasa dari yang baik menjadi jelek itu kemungkinan 10%. Iya, 10% dari 10% yang buruk tadi. Pengalamannya seperti itu mungkin. Iya. Jadi dari 10 anak itu yang bisa berubah menjadi anak yang baik hanya 1, Pak. Iya. Berarti kemungkinan untuk mempengaruhi karakter anak yang jelek terhadap karakter anak yang baik itu hanya 10% ya? Iya, betul. Iya. Berarti tidak terlalu berpengaruh ya, begitu. Ya menurut saya tidak pengaruh lah Iya. kalau hal-hal seperti itu. Untuk pengaruh teman dalam pergaulan. Ya, untuk ke teman dan juga ke lingkungan Karena banyak kasus begini loh ya, begini. Ini di negara Konoha ya, yang saya tahu beritanya bahwa dulunya dia itu seorang mahasiswa. Ya. Kan? Dulunya seorang aktivis. Oke. Pokoknya pemberantasan korupsi, pemberantasan apa, dia anti. Dan ketika sudah di negara Konoha, ketika saat itu dia menjabat sebagai Menteri Keuangan kalau nggak salah. Ya, Menteri Keuangan Konoha. Menteri Keuangan Konoha. Iya. Ternyata dia korupsi. Nah, berarti secara umum bukan lingkungan yang mempengaruhi, tapi faktor kesempatan. Kesempatan, kemudian mungkin ekonomi juga, Pak. Kalau Hedon. saya lihat enggak. Hedon. Karena Rata-rata dia kan juga- hedon. Dia juga anak seorang pejabat Konoha. Sebenarnya tidak hanya kesempatan, tapi juga yang namanya keyakinan ataupun keimanan itu kan fluktuatif. Ya. Kadang Bisa naik, Kebetulan naik, dia ada agamanya turun. Kristen. Jadi kalau kita bicara agama. keimanan, iya. Itu kayaknya beda persepsi. Nggak ada agamanya Nanti kan, mungkin. oh iya, dia Punya beda agama. Agamanya berapa tahun? Ya, sehingga ya. Terus Pirang ini persennya? menurut jenengan Iya.
tentang pendidikan karakter di Korwil Ciwunut bagaimana? Ya menurut saya pendidikan karakter di Korwil Ciwunut ini masih banyak sekali yang harus diperbaiki. Ya. Terutama Dimulai dari kepala sekolahnya. udah kepala sekolah ge. Iya, dari kepala sekolah dulu, nanti turun ke guru, baru ke siswa. Kita jangan langsung ke siswa. Kasihan ya siswa ya, jadi Jangan kambing siswa hitam. terus yang harus di karakter, blang, Kambing tapi hitamkan. kepala sekolahnya dulu. Harus dididik karakternya supaya ya menjadi apa yang Berarti seharusnya. di Korwil Ciwunut karakter kepala sekolah masih kurang bagus ya? Nggak semuanya, Pak. Berapa persen? 10%. Oh, Lagi begitu ya. booming ini 10%. Iya, Mungkin 10% itu menjadi budaya ini. Iya, karena di Korwil Ciwunut ini angka 10 itu sangat akrab Iya. Dengan telinga kita ya. dengan telinga ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Oh iya. Kayak gitu. Nah, Dan- menurut ya. Ya dan dilalahnya, Iya. dilalahnya juga penelitian-penelitian membuktikan ya memang 10%. Jadi memang sudah jodoh Pak antara Korwil Ciwunut dan juga angka 10% ini sudah berjodoh. Chemistry-nya pasti Sudah ada chemistry begitulah. Kalau pendapatnya Pak Kadit Geprek? mengenai pendidikan karakter di wilayah Korwil itu Ciwunut. Iya, Ciwunut. Ciwunut kan backgroundnya itu batu ya. Itu kata Ciwunut itu berasal dari kata batu. Mungkin banyak karakter-karakter yang batu keras. berarti. Keras gitu ya. Jadi bagaimana kita menjadi seorang Keras atau tegas itu menurut? beda sih ya antara keras dan tegas. Kalau tegas itu kan tetap harus sesuai ya Pak. Kalau keras itu kan berarti apa gue? Kalau Atos, menurut gitu. Mas Adit berarti kan memang di Korwil Ciwunut itu keinginannya ketika ada satu musyawarah itu tidak ingin ada suatu ide-ide yang muncul. Nggak semuanya kepala sekolah diminta ide-idenya mungkin ya. Iya. Hanya satu yang Sebenarnya kemarin Langsung- informasi dari berita dari Korwilnya, kepalanya, itu kan sudah tidak ina dia memberikan wanti-wanti ke guru atau ke kepala sekolah supaya bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan karakter itu harus mulai dilakukan dari mulai anak kelas 1, bahkan dari PAUD pun sudah dimulai. Ya. Tapi ya yang jadi permasalahan tadi adalah dari kepala sekolah, guru, siswa. Adakah permasalahan dari orang tua? Ini yang ya kembali lagi. iya, Benar. yang tadi belum masuk ya. Karena 10% juga ada imbasnya loh. 24 jam Iya. anak berarti kan hanya 10 jam bertemu dengan guru, kepala sekolah dan Iya. kalangan-kalangan yang ada di lingkungan sekolah. Ah. Lebihnya kan berarti di rumah. Kayaknya nggak ada 10 jam Mas. Apa? Kan dari jam 7 sampai jam 2 lah paling pol kan itu kan. Berarti Jam 2 loh, tempat jenengan kan jam setengah 11 sudah pada pulang. Berarti lebih. Mono Ya jam 10 lah. ya pulang dulu kemudian berangkat lagi Oh, Pak. rata-rata jam berapa? Iya. Jam 12 pulang. Jam 10 lah. Ideal anak sekolah itu jam 7 sampai jam 10. Oh itu ya. Itu Berarti ya. cuma 3 jam ya. Iya 3 jam. Apalagi Jam. 5 hari 5 hari berangkat ya. Satu hari siswa hanya bertemu dengan Anak guru itu 3 jam. memahami pelajaran itu hanya 10 menit loh. Setelah itu hilang, sudah tidak dapat memahami. Oh. Kalau saya Itu sudah pribadi itu teori dari Belum. Andre Andre. Itu di halaman 184 itu ada. Seperti itu hanya 10 menit. Hanya 10 menit. Hanya 10 menit. Tapi kalau menurut saya kayak gini Pak, mungkin untuk anak kan Ah. juga untuk saat ini nggak dituntut sekali untuk ilmu pengetahuannya, makanya itu kembali lagi ke karakter peserta didiknya itu. Ya. Berarti dari pertemuan hari ini bahwa pendidikan karakter itu ditentukan berapa persen kita akan mengakomodir ya. Iya. Kemauan orang tua, kemauan anak, kemauan guru dan kemauan kepala sekolah. Kepala ya? sekolah. Tadi sudah disebutkan berapa persen untuk 10 10%. tetap 10%. Tetap 10%. Pokoknya Pokoknya kita teguh dengan kalimat 10%. 10%. gitu ya? Oh iya. Ya, 10%. terima kasih untuk pertemuan hari ini yang Pokoknya 10% itu Pak, jangan sampai diubah-ubah. Oh begitu ya? Pokoknya harus 10%. Untuk yang lain enggak sih? Ya tetap 10. Tadi kan ada 10 menit. Ah, Ya. iya. Ini saya tutup dulu ya.
Oh, iya, Yang penting itu Pak, Ah, tetap 10. 10%. Ya. Ya. Ya, terima kasih untuk hari ini atas kesediaan Adit Geprek dan Anas Geprek yang sudah hadir pada siang hari Ini juga 10.000 ini. Ya, ya, bentar saya tutup dulu. Ya, pada hari ini yang sudah hadir, bahwa kesimpulannya bahwa segala sesuatu itu tergantung dari berapa persen kita mengakomodir suatu kepercayaan. Tadi berapa? 10? 10%. 10%. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dalam podcast ngawur dari grup kami yang secara umum tadi apa ya? PGRI Suara Ninyo. Podcast guyon, rungokna inyo. Oh ya, podcast guyon rungokna Inyo. Ninyo. Terima kasih. Salam PGRI. Suaranya hari ini seru ya.